Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Sobat Muda Berdampak Official dimanapun kalian berada. Oke, back hour to Muda Berdampak Official gitu. Slogannya gimana, Mas? Muda Berdampak Official, suarakan aksi, suarakan perubahan. Oke, asik. Ini udah energik banget ini. Boleh. Gimana, Mas? Siap? Nggak, udah lama gitu kan ketemu, Mas Pres. Siapa ini? Oh iya, siapa? Salaman Salim dulu. Mas. Tim dulu ini. Oke, kenalin Mas Furqon. Oke, sebelumnya kita udah lama banget ya teman-teman Sobat Muda Berdampak Official. Kita udah lama banget nggak kita podcast lagi ya Mas ya. Udah 1 tahun yang lalu mungkin. Wah, udah pada kangen ya? Iya, kayaknya udah pada kangen dan rindu ya. Jadi alhamdulillah seiring berjalannya dengan waktu, kita sekarang sudah kembali lagi hadir dan kita bareng pemateri yang luar biasa tentunya. Tapi sebelum itu tetap tak kenal maka tak sayang. Di sini balik lagi bareng Muhammad Arif Furqon dan saya Miftah Khairudin. Oke, di Muda Berdampak Official episode ketiga kali ini, di podcast Muda Berdampak kita kedatangan tamu yang luar biasa. Siapa tuh, Mas? Kita bareng pimpinan salah satu organisasi ekstra kampus ini. Oke. Di Salatiga terutama. Apa yang biru-biru? Yang warnanya hijau bukan ya? Oh. Warnanya apa ya? Ini biru tapi Iya, tapi ini biru. kayaknya logonya warna hijau putih ya. Oh, hijau putih. Aduh. Apa itu? Langsung saja kenalkan Mas Furqon. Oke, mungkin langsung biar mandiri aja. Oke, Mas, boleh Silakan. perkenalan dulu, Mas. Oke, Ini kita silakan. dengan siapa ini? Oke, sebelumnya terima kasih dari platform apa ini tadi? Muda Berdampak. Udah Official. berdampak sudah memberi kesempatan kepada saya ya sebagai ketua PD kami Salatiga. Nama saya Hakim Aufataki Yudin atau biasa dipanggil Hakim. Jabatan saya saat ini sebagai ketua umum dari tahun 2025 sampai insya Allah 2027 nanti. Oke, panggilannya Mas Hakim ya. Mas Hakim, enggak Mas Ketum. Bukan. Itu untuk internal saja. Oke, mungkin. siap. Oke, berarti organisasi apa, Mas? Kami. Kami apa itu kami? Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ya tuh, betul ya? Oke, ini kami ini di organisasi ekstra kampus jarang kita dengar ini Nah, karena benar banget. perpolitikan kampus juga jarang ikut. Emang harus diakui itu Mas. Kita tanyakan aja, kami itu apa sih? Apakah sama dengan PMI yang kita ikuti Ya. ini? Saya dengan Mas Furqon ini kan ikut PMI. Nah, bener banget. Ini kita Mungkin karena langsung aja ya Mas kita ulik bareng-bareng terkait kami guys. Maksudnya kan kebanyakan orang kan memandang entah itu sebelah mata dan banyak banget yang beranggapan kami sesat nggak sih gitu. Bah, apakah kami itu sesat? dulu itu ada yang menganggap kami itu radikal katanya. Nah, benar sekali. Nah, Radikal. apakah itu benar? Langsung aja kita tanyakan untuk tabayun. Iya. Klarifikasi kita. Untuk tabayun. Jadi untuk disclaimer di awal ya teman-teman, maksudnya di sini kita belajar bersama dan kita jangan pernah melihat dari hitam putihnya, tapi di sini kita mencari benang merahnya ya, Pres ya. Jadi benang Bijak merahnya sekali, Mas Furqon. yaitu apa ya? Kita saling bermoderat atau menghargai satu sama lain seperti itu. Mungkin oke, Mas Ketum atau Mas Hakim, kira-kira Kami itu apa gitu. Oke, kami dari itu mulai apa? dari kepanjangannya tadi ya, kami. Kepanjangannya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ya. Ini apakah radikal seperti itu ya? Ya. Yang ditanyakan. Dari namanya aja sudah kelihatan ya. Radikal. Ada Indonesianya. Oh. Aksinya itu. Aksinya mungkin itu kan jihad. bisa Bukan. Dari nama Indonesia aja udah ketahuan, berarti kita mengakui adanya negara Indonesia gitu. Nasionalisme kita ada. Bahkan ya setiap acara selalu menyanyikan Indonesia Raya. Jadi kalau radikal insya Allah tidak. Kalau kalian nggak percaya coba gabung aja. Atau diajak gabung gitu. Luar biasa. Berarti menyanyikan lagu Indonesia Raya sama Jalan Watan nggak itu? Kalau Yalal Watan tuh Server khasnya sebelah. teman-teman Oh. PMI gitu. lupa server sebelah ya Mas ya. Oh iya. Siapa tahu kami mau Jalal Watona. Makanya kan ada Mungkin kita- boleh lah kalau kolaborasi bareng PMI, kita nyanyi bareng Jalal Waton gitu ya. Oke, Saya itu dulu pernah dibilangin ada orang yang mau mengaswajakan kami gitu. Itu ada salah satu ketum kita sepertinya. Salah satu ketemu ya. Oke. Tadi berarti kami itu bukan radikal ya Mas. Bukan. Aksinya itu apa aksi itu? Itu aksi kan dari di filosofi gerakan kami dijelaskan
aksi kita itu apa? Sebagai harokatul amal atau harokatul Waduh, bahasa Arab, tajnid. bahasa Arab. Masya Apa itu artinya, Mas? Harokatul amal tuh ya gerakan yang amal nih, yang menggerakkan sosial gitu ya. Oh, gerakan sosial. Gerakan Oke. sosial. Harokatul tajnid itu yang mengkader gitu. Kita menaikkan kapasitas mahasiswa dan sebagainya melalui program-program yang ada di kaminya itu. Oh. Jadi ya bahasa Arab bukan berarti radikal ya. Berarti ya mirip-mirip dengan PMI secara Ya. gerakan sosial ya. Yang membedakan apa sih, Mas? Ideologinya apa sih? Kalau itu tadi ya menyambung tentang radikal itu biasanya seringkali dikaitkan dengan gerakan tarbiyah itu ya. Yang awal mulanya ya gerakan transnasional tuh di Indonesia masih dipandang sebelah mata ya sebagai ya gerakan yang dari luar negeri gitu, dari yang mengusung khilafah atau sebagainya itu ya. Produk asing. Produk asing gitu. Tidak nasionalis gitu. Ya mungkin itu yang membedakan. Kalau gerakan lain ada IMM dari Muhammadiyah, kalau PMI mungkin dengan beramal dengan Nahdliyin ya seperti itu. Kalau kami ini dengan gerakan tarbiyah. Kalau di NU mungkin madhabnya Syafi'i ya. Ya. Akidahnya Maturidi atau Asy'ari. Asy'ari ya. Kalau di kami ini madhab apapun bisa, karena kita memang gerakan transnasional itu. Jadi setiap negara itu kan mungkin ada karakteristiknya sendiri, sehingga kita tidak bisa hanya Syafi'i saja mungkin seperti itu. Berarti lebih Jadi fleksibel kita lah ya, mengakui Mas. semua ya madhab itu. Hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin ini apa? Sering dikaitkan soalnya. mungkin Gerakan itu. tarbiyah, IM itu apa hubungannya sih, Mas? Hubungannya sebagai kami mungkin hanya mengambil nilai-nilainya saja ya. iya. Misalnya apa ya, kita kalau di kami itu ada 5 tahapan ini seperti itu. Dan perbaiki diri dulu, itu khasnya tarbiyah, gerakan tarbiyah itu ya, memperbaiki diri, kemudian masyarakat, kemudian ke islahul hukumah atau perbaikan pemerintahan, dan kemudian ada apa ya, persatuan Islam di seluruh dunia itu yang paling ya. Mungkin kalau di Khilafah bukan itu? bukan Bukan. kita Bahaya mengakui sekali. apapun apa ya namanya, menganut apapun, mau federal mau republik itu insya Allah diakui semua di Oke. gerakan Berarti ini kami ya. itu aman berarti. Aman lah. Oke. Insya Allah. Aman ya guys. Ya. Jadi, Nasionalis juga Iya. ya. Nasionalis juga. nasionalis juga. Oh iya, ngomong-ngomong ini kan juga bergerak di kampus kami itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa ini. Iya. Berarti kan geraknya di kampus ini. Ngomong-ngomong di UIN Salatiga ini kok nggak terlalu kelihatan ini, kemana kamu? Punya kader gak sih? Punya kader gak ini? Saya dirubung Nah, itu kader-kader betul. PMI ini ya ceritanya. Mohon maaf. Mohon maaf. Enggak. Nggak mengakui. Oh, iya. Ini berarti kalau di kami apa panggilannya? Al-Akh ya? Ya, atau Oh, kalau yang saudara. akhwat, kalau yang ikhwan tuh akhi ya, kalau yang akhwat itu atau perempuan itu Ukhti. ukti ya. gitu. Akhi dan Oke, ukti. berarti akhi sama ukti. Iya. Jadi Akhi dan soleh-solehah ukti. banget ini di kami. Jadi kalau di kampus nih memang ya perlu kader lagi ya. Mungkin dari mas-mas PMI bisa mentransfer kadernya. Menyumbangkan kadernya gitu. Ya untuk gerakan di kampus kami punya 2 komisariat ya sementara ini di FTIK dan selain FTIK. Jadi kenapa FTIK dan selain FTIK? Dulunya karena FTIK tuh paling banyak Yes. mahasiswanya ya. Dan maka dari itu dibagi 2. Yang FTIK ada di Kami Sudirman, bisa dikepoin IG-nya kami.sudirman. Oke, di sini ya guys ya. Nah, Oke. Lalu terus yang di selain FTIK dari Febi, dari Fuada, Fakda itu ada di kami di Ponorogo. Itu ada 2. Untuk kader-kadernya yang masuk ke Dema atau MPS dan sebagainya banyak itu ya. Banyak ya kadernya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. mungkin Aduh. ya mantan pres bisa lebih tahu. Ya, seharusnya lebih tahu ya Mas ya. Tapi itu nanti kita di back layar. Di back layar. Lanjut Mas. apalagi? Apalagi ya kalau di kampus ya kami fokus sementara ini masih fokus ke pengkaderan di internal kami aja. Kami punya program MK atau madrasah kami kalau kita menamai. Jadi
bahasanya di situ ada pembahasan tentang keislaman, nasionalis, keindonesiaan dan tokoh biasanya. Pembahasan tokoh seperti Muhammad Natsir. Ya mungkin fokusnya ke tokoh-tokoh yang Islamis gitu ya. Oke. Karena kita juga mengusungnya gerakan atau aksi dengan bernafaskan Islam. Ya. Kalau bisa kalian tahu juga mungkin kami itu jargonnya itu apa? Muslim negarawan itu. Wih, luar biasa. Gimana gini-gininya? Gimana atau gini atau Ya, gimana deh? Muslim negarawan aja nggak ada. Oh, nggak ada Tangan ini terkembal ya. maju ke muka itu nggak ada. Oke. Berarti Muslim negarawan. Ya, Muslim negarawan itu. Jadi yaitu teladan kita kepada Nabi Muhammad sebenarnya, karena ya Nabi Muhammad itu selain menggerakkan sosial, menggerakkan agama itu juga mengatur pemerintahan juga pada Oke. ya ketika beliau menjadi Nabi sampai wafat itu kan juga menjadi seorang negarawan juga. Oke. Dari mulai ya bait akobah dan sebagainya. Kenapa kita mengusung Muslim negarawan, ya itulah sosok Nabi yang kita teladani gitu sebenarnya. Mungkin itu Mas. Terus gini Mas, ini mungkin narik ulur lagi ke tadi ya, secara tidak langsung karena tadi sudah masuk di gerakan, tapi yang pengen Arif tahu atau Furqan tahu itu lebih ke Apaan tuh? apa sih? Kok gue lupa jadinya. kami ada pertanyaan nggak? Oh, berarti di kami itu di kampus UIN Salatiga khususnya punya 2 komisariat ya. Ya, komisariat. Kalau politik kampus sering ikut gak ini? Biasanya kan organ ekstra ini yang main ini biasanya. Kontestasi. Kami Iya, ikut kontestasi tidak? Sejauh saya dari 2020 itu ya, itu belum pernah ikut ya. Oh. Tapi kalau dulu katanya kita punya ada partai politiknya ya, partai Apa politik manusia Aribat itu kalau nggak salah. Oh iya. Ya, tapi sejak 2020 pasca Covid itu ya kita terputus kaderisasinya untuk ke politik kampus gitu ya. Kenapa kan tidak partai PIM itu? PIM mungkin itu Dikuasai HMI ya ya, sekarang? mungkin. Kami diculik. Oh, gimana itu? Gimana perasaannya Mas? Ya gimana ya, saya ketika masuk udah nggak ada jejaknya sama sekali ya, saya cuma bisa mengenang saja ya. Berarti salah satu alasannya itu partainya udah nggak lanjut ya? Udah nggak ada. Partai di kampus. Oh, kenapa nggak lewat PIM itu Mas? Mungkin kita juga ya kalah bargaining mungkin ya, Oh. kalah tawar menawar mungkin ya, secara Kurang jumlah dan masa, sebagainya. jumlah masanya juga. Oh, Mohon doanya mungkin bisa bertambah masanya. Amin. oh ya, Kita ini PBAK ini. siapa tahu kan ya. Iya. Oke, berarti ini amat terkait tadi polemik di kampus dan semacam politikan dan gerakan mahasiswanya. Mungkin tantangan yang paling kan sebagai ketua PD ya, pimpinan daerah ya, yang tantangan yang benar-benar terasa di Mas Hakim itu apa kira-kira sebagai ketua kami untuk benar-benar ya nantinya untuk salah satunya memperbanyak kuantitas dan kualitas dari kader kami atau anggota kami itu. Ya mungkin itu ya, dari jumlah kader sedikit. Kenapa? Mungkin karena kita ke aktivitas kampusnya itu kurang. Jadi mungkin mereka yang mau gabung memandang kalau kenapa kami gitu ya, bisa berkembang atau enggak kalau di kami gitu kan. Karena ya ngapain kalau di kami gitu. Padahal ya meskipun begitu menurut saya bisa saja berkembang, tapi mungkin tidak sepesat di teman-teman yang lain gitu ya. Jadi harapannya mungkin itu bisa mengkaryakan kader-kader yang sudah ada untuk masuk ke kampus atau ya UKM atau lain lah. Berarti tantangannya itu adalah stigma dari orang-orang yang ingin mau join ya dengan kami, dengan bisa berkembang itu atau tidak dan semacam. Terus solusi dari Mas Hakim sendiri gimana untuk per hari ini ya? Per hari ini ya, kami baru fokusnya itu yaitu menguatkan kader yang sudah ada dulu dengan meningkatkan kapasitasnya masing-masing. Dengan itu mungkin insya Allah pelan-pelan ya. Nanti ada kader yang bisa layak untuk ke atas, ke
Siap. masuk ke Menjadi iya, ini. eksekutif Oh, lah. iya. Berarti Siap. targetnya Presma ini. Weh. Saya Weh. Mau menggantikan PMII. Dengerin guys. Target kami menguasai kampus 2030. Target 2000 berapa? ini? Nah, kalau itu nggak bisa dibocorkan. Oh ya, siap. Kita mendoakan aja nggak sih Mas atau gimana? Kita sebagai kader yang moderat ini. Oh, saya sebagai kader PMI yang sudah lulus. Oh ya. Jadi saya di sini cuman teman cerita saja. Iya. Tidak ikut campur juga masalah itu. Oke, cari aman dia. Sekarang cari uang. Oh, iya. Oh iya. Oh berarti disclaimer juga ya untuk teman-teman yang lain bahwa organisasi ekstra kampus kayak Yes. PMI, HMI, IMM kami ini adalah organisasi mahasiswa di luar kampus yang mana sebenarnya gerakannya sama sebagai gerakan sosial dan gerakan Nasionalis kemanusiaan, nasionalis yang mana juga memperjuangkan hak rakyat ya. Iya. Jadi gerakan demo-demo itu dipelopori oleh organ ekstra Ya. yang tadi saya sebutkan tadi. Sebenarnya sentimen-sentimen itu ya timbul saat pemira ya, rebutan kontestasi kampus, rebutan kader. Di luar itu ya kita ngopi-ngopi biasa kayak gini ya. Jadi ya adik-adik yang masih di kader Jangan lupa join. masing-masing. Enggak, adik-adik yang di organ ini loh. Ini Oh, iya. soal moderasi Oke. berorganisasi juga. Kadang anak PMI atau HMI atau kami atau IMM mau ngopi antar organisasi ini sungkan. Ya. Takut nanti dicap apalah gini. Jadi Pengkhianat lah. Apa kau? jadi kita juga tidak boleh membatasi gerakan kita, Kita harus inklusif ya. ya inklusif. Itu tadi apa lagi ya Mas? Kampus sudah ya. Kampus udah. Kenapa minoritas? Kenapa tidak ikut politik kampus? Kenapa Yes. tidak terlihat? Secara nasional ini Mas Furqan apa? Perannya apa ini secara nasional? Ya bener banget. Apalagi kalau Furqan sendiri kan yang bener-bener aslinya ya 50-50 ya suka politik atau enggak, tapi banyak sedikitnya memang belajar ya Mas ya. Maksudnya secara tidak langsung kalau kita mikirnya kami yang terbesit di otak itu kan PKS ya. Kalau Arif sendiri. Nah itu gimana, boleh dijelasin Mas? Kenapa bisa muncul stigma seperti itu dan semacamnya? Ya mungkin kalau kami dan PKS tim seperti ya nggak bisa dipisahkan memang. Oke. Karena mungkin kesamaan amaliyahnya sehari-hari atau kebanyakan anak-anaknya orang PKS larinya ke kami. Ya Sebentar, ini ada iklan dulu ini. Iklan. Oh. Lah, gorengan nanti, Mas. Iya. Wah, Asbaknya mana ini asbak saya? Kulin iki. gorengannya Iya, Mas. kosong. Wah, ngelem. Ya wis engko tak cepet. Matur suwun, Mas. Asik. Baik. Lanjutkan. tadi ya kenapa kami identik dengan PKS mungkin ya Ya. karena itu tadi ya kesamaan amaliyah atau ideologi kulturnya. ideologis gitu ya. Ya kalau mau kami bukan PKS itu ya gimana lagi ya. Oh, ibaratnya PMI mirip PKB, Oh, GMNI, Kan GMNI mana ya? PDI. yang sama-sama merah. Megawati. HMI sekarang dekatnya dengan Golkar. Yoi. Apalagi Sudah IMM IMM ini larinya kemana biasanya? PAN. Iya, jadi Ya, Surya, emang susah Surya. dipisahkan ya antara tapi secara struktural tidak ada Tidak hubungan ada ya. kaitannya. Cuman secara Oh, berarti emang secara struktural nggak ada ya hubungannya? mungkin karena kesamaan kultur aja itu tadi yang kayak PMI dan PKB itu kan hanya kultur saja, ideologisnya. Nilai berarti ya, nilai nilainya. ideologi. Berarti nanti cita-cita pasca di kami ini ke PKS ini, Mas. Weh. Ngajar aja Mas. Ngajar. Enggak diopeni sama PKS apa ya? Ini buat pengurus PKS kader ini, ada kader di kader anak-anak mudanya. Iya, jangan di Biarin aja. Biarin aja. Ditarik partai lain enggak repot. Iya, nanti siapa yang rugi? Tadi peran nasional gimana? Kalau peran nasional mungkin udah sejak berdirinya ya. Kami itu kan juga berdiri ketika era reformasi ya. Dari tahun 98 itu. Oh, 98. Era reformasi ya termasuk kader-kader kami yang menggerakkan kadernya di seluruh Indonesia. Wah, contohnya siapa tuh kader kami ya? Oh, seniornya siapa? Siapa ya? emang? Senior. Mungkin yang Menggerakkan sekarang Indonesia. wamen itu Wamen. Siapa Wamen? Fahri Hamzah itu. Wow, Fahri Fahri Hamzah. Ya, itu- Yang dulu mantan PKS sekarang Gelora. Ya, Gelora itu Jadi sekarang. afiliasi ideologisnya kemana ini? PKS apa Gelora? Kalau
kaminya independen dong. Oh iya. Kan udah BU butuh uang. Ya itu tadi, kalau peran di nasional sejak berdirinya kami sudah aktif di isu-isu nasional ya. Sampai saat ini pun terbaru apa? RUKUHP ya yang Iya, gua. UHAP itu juga kami aktif membahas, mengkaji gitu. Oh. Dan mungkin yang paling kontroversi ya, di saat yang lainnya menerima RUU TPKS. Ya, pada waktu itu kami sendiri yang menolak RUU TPKS itu. Tindak pidana Ya itu kekerasan seksual. kontroversial itu Mas. Iya. Kenapa kok menolak padahal Ya, UU mungkin TPKS ada- kan melindungi wanita itu. Karena mungkin ada pasal-pasal yang ada deliknya itu ya, yang tidak bisa dipandang itu tekstual gitu ya. Perdebatan di situ. Perdebatan di situ ya. Ya, mungkin yaitu khilafiyah mungkin ya Mas Ya, tadi. masalah khilaf. Ya, itu secara nasional mungkin itu kami. Tapi pimpinan pusat juga masih gerak ini Mas. Menolak RUU KUHP. Masih Soalnya kan Masih. pimpinan pusat Banyak saya yang lihat ada ya. dekat dengan penguasa. penguasa. Ya mungkin itu caranya mereka untuk ya memecah belah itu ya. Para mahasiswanya. Oh berarti pimpinan pusat ini aktor pemecah belah ini. Ya Ketum. nggak tahu ya. Mas Furqan ada lagi? Ini ya Mas ya, mungkin malah lebih kesampaian gitu secara tidak langsung kan. Nah ini menyikapi ini kan salah satu balik lagi kader tadi ya. Iya. Contoh dengan Mas Miftah kan, Mas Miftah juga pernah DM satu kan Oh, ini, iya nggak? Saya pernah ikut alur Nah pengatur ya. makanya, nah itu menanggapi kayak gitu gimana Mas? Apakah memang ya dari seorang ketua tuh emang ya menyadari hal tersebut, Ya kalau terus berbenah atau bagaimana? ya kalau saya mungkin ya itulah perjalanan intelektual ya seseorang ya. Mau udah DM1 ikut yang lainnya ya nggak apa-apa. Nggak Mereka perjalanan intelektual itu akan menemukan sendiri ya. Mereka cocoknya di mana, jati dirinya di mana. Mungkin nggak apa-apa selama kalau kita ya sesama Islam, selama masih Islam insya Allah aman. Oh oke siap. Dan- Berarti kalau bahasanya dari Furqan kami diselingkuhin nggak apa-apa? Ya, Kan saya sudah dicerai. Oh ya udah dicerai ya? Oke siap. siap, ya becat bukan Coret. saya ya tapi. Dulu saya istrinya 2. Sekarang yang satu saya dicerai. Ya sudah setia sama yang ini. Oh, ya, siap. Perjalanan ya itulah perjalanan intelektual setiap pribadi ya, nggak ada yang salah gitu. Mm-mm. Oh gitu. Mungkin karena kita sudah agak lama ya, ini sudah terlalu lama. Pesan dari pimpinan ketua Pimpinan Kamda daerah. PD ya, PD kami Kota Salatiga untuk pemirsa yang nonton, mungkin untuk adik-adik maba, untuk ya masyarakat atau Dan Ya, mungkin untuk gitu. kita beri Apapun. ruang lah untuk mengajak atau join kami misalnya nggak Ya, apa-apa. mungkin ya. untuk gerakan mahasiswa secara umum atau gimana, Iya. monggo. Kalau Closing statement ya ini ya. Ya. Kalau selama ini kalian hanya mendengar kami itu radikal, kami itu sesat gitu. Bisa mungkin buktikan sendiri dengan cara bergabung dengan Ya. kami gitu. Mungkin itu ya. Ada Dan lagi? untuk sesama aktivis dari elemen lain, elemen gerakan lain, mungkin ya kita tetap jaga inklusivitas kita, tidak merasa eksklusif dengan merasa paling benar gitu. Ya. Kita perlu berkolaborasi untuk ya Melawan musuh kita satu ya, kezaliman gitu. bukan pemerintah. Bukan pemerintah tapi kezalimannya. Oh, kezalimannya. Dia mah ini mah selalu aja disudutin ke pemerintah. Pemerintah ini Kalau tangkap. pemerintah bener ya kita support ya. Iya, Amirul Mukminin. Oh Ulil iya, Amri. taat pada amirin ya. Iya, Ulil Amri. Oke, dari Mas Miftah ada lagi mungkin? Mungkin saya sudah sih. Oh sudah, mungkin nggak ada mau diceritain Mas, mungkin tokoh-tokoh inspiratif siapa yang ngebikin Mas itu tetap lanjut di kami, terutama tokoh kami sendiri ya. Kalau toh Oh iya ini Mas. Itu kan tadi tokoh sudah ya. Satu, kenapa masih bertahan di kami Nah. sampai jadi ketua daerah? Nah bener banget, karena kan di situ pasti ada dialektika dan sentimen banget kan dari orang-orang Kenapa masih radikal, bertahan? terus ya sesat dan semacamnya. ya mungkin kenapa masih bertahan ya saya juga kurang paham ya kenapa saya sampai sejauh ini, tapi mungkin karena saya merasa nyaman saja berkembang di kami ini dengan
kultur kami. Ya kultur yang lain nggak ada yang salah, tapi saya mungkin cocok dengan kultur yang Cocok-cocokan ada. ya. Oke. Mungkin itu ya yang Oke, berarti membuat saya sejauh ini bertahan karena cinta. Iya, bertahan. Oke, tepuk tangan untuk sore hari ini luar biasa. Itu ribuan yang nonton soalnya. Luar Amin. biasa ini. Bertahan Viral karena ini. cinta kita berjuang. Asik, siap. Kata-kata hari Atas ini. nama cinta kita berjuang. Ya, Itu asik. kata-kata saya waktu jadi Iya, Presma. iya, pres, iya, pres, iya, Mas, ya. Sudah lengser. Ini beda lagi ini narsumnya ini. Oh iya. Bukan ngebahas stresnya. Oke, gitu cukup. Iya. Ada tambahan, Mas? Cukup. Oke, tadi pesan saya sudah tak sampaikan ya. Oh, ya udah mungkin. Oke, teman-teman, gitu aja episode ketiga sore hari ini luar biasa. Terima kasih sebelumnya Mas Hakim sebagai ketua PD kami. Terima kasih Mas Miftah. Terima kasih Mas Furkon karena nggak ada yang ngucapin terima kasih. Nggak apa-apa, udah biasa sih, nggak disupport atau nggak diucapin terima kasih udah biasa kok. Wos. Oke, jadi mungkin sedikit apa ya, closing atau inclusionnya. Jadi emang semua organisasi itu mengajarkan kebaikan ya, begitu kan. Nah apalagi juga kami gitu. Jadi secara tidak langsung ketika kita belum mengetahui, jangan pernah ngejudge itu baik, itu sesat, itu buruk dan semacamnya teman-teman. Jadi balik lagi yang Arif tadi sampaikan di awal bahwa memang ya di sini kita nggak melihat hitam putih, benar salah sesat tidaknya, tapi di sini kita saling bertoleransi, bermoderasi dan membuka inklusivitas tersebut gitu. Jadi kita terbuka dengan siapa aja untuk menambah cakrawala pengetahuan keislaman kita. Gitu mungkin episode ketiga kali ini. Insya Allah Dan Mas Miftah. pertemuan depan, podcast depan kita akan bersama dengan pimpinan-pimpinan organ ekstra yang lainnya. Insya Allah, doain. coming soon. Nggak Ya, ini, nggak langsung pimpinan negara gitu. Pak Prabowo Iya. lagi sibuk MBG. Oh. Ngurus makan bergizi Oke, gratis. Pak Prabowo siap. saya belum dapat. Oke, mungkin cukup itu ya Mas Furkon. Oke, mungkin cukup itu. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali teman-teman. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Muda Berdampak official. Suarakan aksi, suarakan perubahan. Oke. Selamat jumpa. Sampai jumpa. Gimana nih?